Mereka suka menyia-nyiakan sholat, mereka suka meninggalkan sholat, mereka tidak mau memperhatikan sholat, mereka anggap sholat ini hanyalah main-main, mereka anggap sholat itu tidak lebih penting daripada gaji dan penghasilannya. Wattaba'us syahawat, dan mereka lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, dan siapa yang sesat maka janjinya adalah neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan mendapatkan kesesatan, tidak tahu arah. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, meskipun mungkin gajinya berlimpah, penghasilannya berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Mereka tidak akan rasakan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Salat mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa man a'radu 'an dzikri." Tapi siapa yang mau berpaling dari peringatanku, siapa yang mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia dia bisa melihat, tapi di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang ajakan-ajakan kami, telah datang ayat-ayat, telah kami turunkan ayat-ayat untuk mengajak kita beribadah kepada Allah. Telah diturunkan ayat-ayat untuk mengajak kita sholat. Telah diturunkan ayat-ayat untuk memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Maka apa balasannya? Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Jemaah sekalian, ketika kita meninggalkan Allah, ketika kita tidak mau sholat, padahal sholat itu adalah bentuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Kemudian kita lupa dengan Allah, kita tidak mau ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak balasannya pada hari kiamat, Allah juga akan melupakan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah akan melupakan kita karena kita di dunia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan baik, maka kita akan dapatkan baiknya, balasan yang baik. Kalau kita lakukan buruk, maka kita akan dapatkan balasan buruknya. Kita meninggalkan sholat, maka balasannya Allah juga akan meninggalkan kita. Kita menjaga sholat, maka balasannya juga Allah akan menjaga kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan tentang orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka. Setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, ma salakakum fi saqar? Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, karena dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang menjaga sholat.